Banyak teman gue yang nanya, Vivo X50 sama X50 Pro bedanya jauh nggak sih? Menurut gue buat kalian yang punya budget 7 jutaan, worth it buat sikat X50. Coba kita kulik lebih dalam lagi, alasan kenapa Vivo X50 ini worth it. Buat desain sih sama cakepnya, paduan kaca aluminium. Pilihan warna-warnanya juga kalem, cenderung elegan. Nggak ada gradasi atau tabrakan warna, tapi ada efek cahaya warna emasnya juga. Yang gue pegang ini warnanya Frost Blue. Tapi untuk X50 ini, Vivo kasih dua warna, yaitu Glaze Black sama Frost Blue. Walaupun pakai bodi kaca, tapi karena warnanya cukup terang, otomatis caplakan sidik jari nggak terlalu kelihatan. Dan Vivo juga kasih casing jelly case transparan buat ngelindungin bodinya. Buat tombol-tombolnya, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang empuk. Terus di bawah ini ada slot dual nano SIM, mikrofon, port USB-C, sama grill speaker mono. Buat handlingnya sih menurut gue udah cukup nyaman, nggak terlalu besar dan nggak licin pas dipakai. Terus juga kalau mau operasiin pakai satu tangan nggak susah, karena emang Vivo ngasih X-Class design buat X50 Pro dan X50. Ukuran layarnya ini 6,56 inci, yang resolusinya Full HD+. Layarnya juga bisa dibilang mewah, karena pakai panel i3 AMOLED display. Ada dukungan HDR10+ sama refresh rate yang sampai 90Hz. Walaupun flat ya, nggak melengkung. Warna dan kecerahan layarnya masih nendang banget buat dipakai outdoor, sekalipun di bawah terik matahari. Karena layarnya ini udah pakai panel i3 AMOLED display, otomatis Vivo ngasih sensor fingerprint di dalam layar. Sensor optikalnya ini mampu ngebaca tangan gue dengan cepet. Selain fingerprint sih, ada juga face unlock yang sama cepetnya. Di pojok kanan atasnya ini, kita bakal lihat satu punch hole buat kamera depan. Ukurannya sih standar, nggak terlalu gede atau kecil. Cuma menurut gue sih agak terlalu ke tengah, mending di kiri abis semua, biar status barnya masih lega banyak. Oh ya, selain dikasih jelly case transparan tadi, Vivo juga udah masangin anti gores di layarnya. Ya lumayan lah, jadi kita nggak perlu beli lagi. Vivo X50 ini juga udah didukung DRM level 1, bisa nonton Netflix pakai resolusi tertinggi alias Full HD. Buat tampilan kontennya sih udah enak banget deh, cuma karena speakernya masih mono, berasa kurang nendang aja. Kualitasnya menurut gue standar-standar aja, dengan karakter suara airy. Soundstage-nya cukup luas, dan detail mid yang bagus. Buat jeroannya, Vivo X50 ini pakai SoC mid-high Snapdragon 730, Adreno 618, RAM 8GB, memori internal 128GB, UFS 2.1, dan baterainya 4200 mAh. Nggak ketinggalan juga ada NFC multifunction dan Bluetooth 5.1 yang support aptX HD. NFC multifunctionnya ini bisa gantiin fungsi kartu kantor. Sejauh ini sih gue nggak ngalamin lag atau masalah lain selama pakai Vivo X50. Proses multitasking lancar, pindah-pindah aplikasi smooth, dan pokoknya udah cukup buat kebutuhan gue sehari-hari. Walaupun gue juga jarang main game, tapi gue sempet nyobain game yang sering dimainin orang-orang. Kayak misalkan COD, PUBG, Mobile Legends, ya kalian lebih tahu lah ya. PUBG Mobile bisa pakai grafis Smooth Ultra atau HD High. Harusnya sih bisa sampai Extreme, paling tinggal tunggu update aja nih. COD Mobile bisa pakai High Max atau grafis Very High, Frame Rate Very High. Terus yang terakhir Mobile Legends, ini bisa pakai grafisnya sampai High. Tapi belum ada HFR. Ini sih sama kayak PUBG Mobile, tinggal nunggu update aja. Baterai 4200 mAh di Vivo X50 sanggup nyokong daya seharian. SOT yang gue dapet di kisaran 5-6 jam. Pemakaian gue sih standar, lebih sering dengerin musik, nonton, sama foto-foto sesekali. Buat ngecharge-nya juga cepet, karena udah pakai 33 watt Vivo Flash Charge 2.0. Durasi ngecharge-nya dari habis sampai penuh itu nggak sampai 1,5 jam. Hal terakhir yang mau gue bahas di sini adalah soal kamera. Sama kayak versi Pro-nya, Vivo X50 ini punya 4 setup kamera belakang dan 1 kamera depan. Yang paling atas ini adalah kamera utama 48MP f1.6 yang udah didukung dengan Ultra Stable OIS. Yang kedua 13MP f2.5 portrait kamera yang bisa untuk 20 kali zoom. Lanjut ada 8MP f2.2 lensa super wide angle. Dan yang terakhir 5MP f2.5 super makro kamera yang udah support fixed makro. Yang gue suka dari Vivo X50 adalah
Vivo berhasil membawa fungsi-fungsi kamera smartphone rasa profesional fotografi. Nggak cuma di X50 Pro, tapi di X50 juga. Pas pertama kali buka aplikasi kamera, gue langsung dikasih opsi buat pilih lensa-lensanya. Terus di bagian atasnya ini ada HDR, filter, dan setting. Geser ke sebelah kiri ada mode portrait buat bikin efek bokeh. Bokehnya ini bisa diatur mulai dari f0.95 sampai f16. Bisa juga nambahin efek beauty ataupun filter-filter unik. Buat mode-mode lain bisa ditemuin di More. Modenya ada banyak banget. Dan khusus yang Pro ini gue bisa atur ISO sampai 3200, shutter speed sampai 32 detik, sama pilihan lensa yang mau dipakai. Menurut gue hasil kamera Vivo X50 ini udah cukup bagus. AI-nya mampu ningkatin shadow dan nurunin highlight. Tapi saturasinya masih tetap terjaga, nggak terlalu di-boost. Buat foto-foto makanan, sukses bikin kelihatan makin ngiler pas dilihat. Buat objek muka orang, seperti biasa wajahnya jadi kelihatan lebih cerah dari aslinya. Terus pas dipakein mode beauty, muka orangnya jadi makin mulus. Yang paling gue suka adalah mode night-nya. Extreme Night Vision, di mana hasil gambarnya jadi kelihatan minim noise dan cahayanya lebih hidup. Tapi kalau objeknya nggak terlalu gelap, jadi kelihatan bias gitu warnanya. Buat kamera depan, resolusinya 32 megapiksel f2.5. Mode-mode yang bisa dipakai kurang lebih sama kayak yang belakang, bisa pakai auto, portrait, dan night. Hasil foto kamera depannya menurut gue khas Vivo banget. Wajah orang kelihatan jadi lebih mulus dan glowing. Cuma bagusnya nih, pasin HDR, objek di belakangnya itu masih kelihatan jelas. Buat perekaman videonya ngedukung sampai 4K 30fps atau 1080 pixel 60fps. Karena dia punya Ultra Stable OIS, hasil videonya udah cukup stabil. Kalau video kamera depannya ini mentok di Full HD 30fps aja. So, jadi ini adalah contoh perekaman video pakai kamera depannya Vivo X50. Gimana? Komen ya. Dan fungsi Ultra Stable OIS di sini sama kayak gimbal stabilization technology di X50 Pro. Bisa bantu kita lebih stabil untuk bisa dapetin foto Extreme Night Vision yang oke banget. Selain itu, Ultra Stable OIS di Vivo X50 beda dari OIS konvensional lainnya, karena memiliki 1,3 derajat frame rate HD dibanding dengan yang lain yang biasa hanya 0,7 derajat. Ini jadi bikin minim goncangan dan makin stabil. Dijual 6 jutaan, Vivo X50 adalah smartphone yang serba bisa. Spesifikasinya juga udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. RAM-nya gede, storage-nya gede, baterainya awet, dan nge-charge-nya juga cepat. Buat kameranya sih udah cukup lah ya, apalagi videonya juga udah stabil karena pakai Ultra Stable OIS. Halo?